fixed point itu artinya titik tetap dan hubungannya dengan penyelesaian persamaan non-linear. Menjelaskan langkah-langkah algoritma metode fixed point dalam mencari akar persamaan. Yang ketiga, menerapkan metode fixed point untuk menyelesaikan persamaan non-linear dengan menggunakan iterasi manual atau perhitungan manual. Terus yang keempat itu menganalisis konvergensi dan divergensi hasil iterasi serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhinya. Yang kelima, mengimplementasikan metode fixed point dengan MATLAB untuk memperoleh hasil numerik dan grafik. Yang keenam adalah mengevaluasi kelebihan dan kekurangan metode fixed point dibandingkan dengan metode numerik lainnya, misalkan Newton-Raphson. Yang ketujuh adalah menyusun laporan. Ini hasilnya. Selanjutnya itu pengertian. Pengertian dari metode fixed point adalah suatu nilai x bintang yang memenuhi hubungan x bintang sama dengan gx. Maksudnya di sini nanti akan ada fungsi fx yang kita ubah menjadi fungsi x sama dengan gx. Gitu. Selanjutnya yaitu konsep dasar. Konsep dasar dari fixed point berkaitan erat dengan penyelesaian persamaan non-linear sesuai topik, yaitu persamaan non-linear. Persamaan fx sama dengan 0 dapat dituliskan kembali dalam bentuk g sama dengan x sama dengan gx yang saya jelaskan tadi itu. Dari persamaan fx sama dengan 0 ini kita ulang dia jadi x sama dengan gx. Setelah itu baru akan kita hitung iterasinya itu. Proses pencairan ini tetap dilakukan melalui iterasi xn plus 1 sama dengan gxn. Ini yang namanya proses pencairan tetapnya. N sama dengan 0 sampai 2. Dari x0, x1, x2 gitu. Sampai berapa? Sampai sampai nilainya itu mendekati 0, sama dengan 0 atau mendekati 0. Terus ini rumus iterasinya. xn plus 1 sama dengan gxn. Selanjutnya yaitu langkah-langkah algoritma. Adapun algoritma metode fixed point, yang pertama itu pilih sembarang nilai awal x0. Kita mulai dari x0. Tapi di contoh yang akan saya kasih itu x0-nya itu sudah ditentukan. Terus kemudian tentukan nilai gx0 di mana nilai ini sama dengan x1 karena gx0 berada sejajar dengan y sama dengan x1. Maksudnya di sini nanti kan kita mulai perhitungannya itu dari x0. Hasil dari iterasi x0 itu yang disebut dengan x1. Selanjutnya itu kita taruh x1 ini pada iterasi kedua yang x2 itu nilai x1 itu. Nah kayak gitu. Selanjutnya x1 ditentukan nilai gx1 di mana nilai tersebut sama dengan x2 yang saya jelaskan tadi itu. Nilai x1 itu kita masukkan di iterasi kedua yang mencari x2 itu. Nanti kan kita cari nilai x2-nya. Nah, untuk gx-nya itu kita masukkan nilai x1-nya itu kan x sama dengan gx. Nah, x itu kita masukkan di nilai x1 itu. Proses xn sama dengan gxn min 1. Nah, di sini itu maksudnya. Ini dilakukan hingga nilai fxn sama dengan 0 atau dekat dengan 0. Itu proses xn sama dengan gxn min 1 dilakukan hingga nilai fxn sama dengan 0 atau dekat dengan 0. Intinya kita lakukan ulang sampai fxn sama dengan 0 atau dekat dengan 0. Selanjutnya kita bahas contoh soal dan penyelesaiannya secara manual. Nah, yang ini kan contohnya ini saya ambil dari buku yang membahas tentang ini, metode fixed point ini. Nah, contohnya itu tentukan akar real dari fx sama dengan negatif 2x pangkat 5 min 1,6x pangkat 3 plus 12x plus 1 sama dengan 0 dengan titik awal x0 sama dengan 1,0. Nah, ini itu yang udah ditentuin titik awalnya. Berarti kita langsung masukin penyelesaiannya itu. Kan tadi udah bilang fungsi fx sama dengan 0 itu, ini kan fx-nya nih. Nah, ini kita ubah dia menjadi x sama dengan gx, ya kan? Nah, ini x sama dengan gx. Gx-nya itu ini. Dari ini tetap kita ambil dari sini, tapi kita mau
biar dia jadi 0. Walaupun dia dx itu tetap dia hasilnya 0. Berarti kan ini titik tetap dia hasilnya itu nanti ke titik yang ini. Ini sama dengan 0 itu. Boleh terlalu nih. Nah, setelah ini kita ubah ya dulu. Fx sama dengan negatif 2x. Nah, ini nilai fx ini kita ubah menjadi x sama dengan dx. Ini jadinya tapi nanti ini setelah kita hitung yang x0, x1, x2 nya itu misalkan bentuk yang x sama dengan dx yang ini itu nggak bisa, berarti kita ubah dia lagi ke bentuk dx yang lain, tapi tetap dia harus nilai angkanya itu dari sini. Nah, ini tuh nilai dengan nilai awal x0 sama dengan 1,0 kan ini nilai awalnya udah ditentuin dari soal. Nah, ini kita masukin dia kan x0 kita masukin nilai x0 kan 1,0. Ini masukin ini juga gitu hasilnya 2,60. Terus selanjutnya berikutnya kita hitung x2 nya ini kita masukkan nilai x1. Nah, maaf ini salah tulis ya. Nilai x1 kan nilai x1 itu tadi 2,60. Nah, ini kita masukin 2,6 dari x1 nya itu putih. Berarti typo itu. Ya, itu typo udah. Terus ini hasilnya terlihat bahwa nilai x2 lebih besar dari x1. Nilai x2 adalah divergen. Maksudnya divergen itu dia jauh dari nilai titik awalnya itu. Kan kita harus mencarinya itu biar dia dekat dengan 0 atau sama dengan 0. Berarti ini enggak, dia selisihnya sampai ini. Enggak bisa dia karena x2 nya itu lebih besar dari x1. Berarti dia jauh dari 0. Jadi kita ubah lagi bentuk fx nya itu menjadi dx sama dengan ini. 1/1,6. Jadi bentuknya dx nya. Karena kan yang tadi yang kita ubah dari awal yang bentuknya ini itu kan dia jauh dari 0. Nanti kita ubah lagi bentuknya jadi dx yang ini. Dx yang ini. Kita mulai lagi dari bentuknya itu kita tentukan nilai x0. Jika x0 nya ini sudah ditentukan dari soal 1,0. Kita masukkan di nilai x nya 1,045. Jadi hasil dari nilai x0 itu kan negatif 1,9015. Ini jadi nilai x1 nya ini. Selanjutnya kita menghitung x2. X2 ini kita masukkan nilai x1 di x2 ini. Nilai x1 nya itu kan negatif 1,9015. Kita masukkan di nilai x1 sama yang x1. Jadi untuk nilai x2 nya itu kan negatif 2,5931. Kita lanjut ke nilai x3. Sama juga kayak tadi itu kita masukkan nilai x2 untuk mencari nilai x3. X2 nya itu kan negatif 2,5931. Kita masukkan di sini negatif 2,5931. Hasilnya dari nilai x3 itu adalah negatif 5,036. Selanjutnya yaitu nilai x4. Nilai x4 ini kita masukkan nilai dari hasil perhitungan x3. Ini maaf typo ya. Nilai x3 ini hasilnya kan kita masukkan di sini untuk mencari nilai x4. Hasilnya itu negatif 15,8897. Sama seperti yang pertama nilai x divergen. Oleh karena itu lakukan perubahan fx sama dengan negatif 2x menjadi, karena yang kita ubah yang kedua itu nilai x sama dengan dx itu juga divergen atau jauh dari 0. Jadi kita ubah lagi nilai fx nya itu menjadi 1/2 negatif 1,6x pangkat 3 plus 12x plus 1 pangkat 1/5. Ini nilai dx nya. Setelah kita ubah ini yang kita ubah ketiga ya. Sama juga prosesnya itu kita masukin nilai x0, selanjutnya di x2 itu kita masukin nilai x1 sampai x4. Nah, prosesnya itu sama dengan kayak yang sebelumnya itu. Kita langsung aja ke nilai x4. Nilai x4 ini kan yang kita masukkan itu adalah nilai perhitungan dari x3. X3 nya itu kan 1,4461. Kita masukkan untuk menghitung nilai x4 di sini. Jadi hasil dari nilai x4 ini 1,4662. Selanjutnya kita hitung
kita masukkan nilai X4 ini, yang ini di X5. Hasilnya itu sama. Karena udah ada hasil yang sama, berarti hasil yang sama ini itu yang paling dekat dengan 0. Jadi kita selesai sampai ternyata X5 sama dengan X4. Jadi akar dari fx sama dengan negatif 2x pangkat 5 min 1,6x pangkat 3 plus 12x plus 1 sama dengan 0 adalah x sama dengan 1,4662. Karena ini ada yang sama, berarti sampai situ karena itu nilai yang paling dekat dengan 0. Ya. Selanjutnya adalah sintak pada aplikasi MATLAB. Di sini saya sudah sajikan sintak dari metode fixed point. Selanjutnya yaitu analisis kelebihan dan kekurangan, kelebihan dan kelemahan metode. Kelebihan dari metode titik tetap atau fixed point itu mudah dipahami, langkah-langkahnya sederhana, cukup ubah persamaan berbentuk x sama dengan dx, ya kan? Kita cuma ubah dia aja, tapi nanti susahnya itu ketika kita ubah yang pertama itu nggak ketemu, kita ubah dia lagi gitu. Tapi cukup mudah ya. Terus tidak butuh turunan, berbeda dengan metode Newton-Raphson yang perlu menghitung turunan. Terus yang keempat, hitungan dengan cocok untuk persamaan yang sederhana. Yang keempat, dasar untuk metode lain. Banyak metode numerik lain yang sebenarnya pengembangannya dari metode ini. Terus kekurangannya itu tidak selalu berhasil, ada fungsi yang tidak bisa diselesaikan dengan metode ini. Terus yang kedua, kadang malah menjauh dari akar. Kayak tadi itu kan kita ubah dia x sama dengan dx, ternyata jauh dia dari dari nilai awalnya itu yang itu 0. Terus yang ketiga itu lambat menuju hasil. Kayak tadi itu kan udah kita sampai kita ubah ke 3 kali baru dia ketemu, kan lambat ya jadinya. Terus yang keempat, harus pilih bentuk fungsi yang pas. Kalau salah mengubah ke bentuk iterasinya bisa gagal. Kayak tadi itu kan kita gagal 2 kali kan. Itu kelemahannya. Selanjutnya yaitu latihan soal. Latihan soal ini dibedakan sama teman-teman. Contohnya itu tentukan nilai x dari persamaan f(x) sama dengan x pangkat 2 min 2x min 3 sama dengan 0 dengan metode iterasi titik tetap dengan toleransi errornya 0,00001 atau ini 10 pangkat min 5. Itu nilai